Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dang dimanapun berada. Ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Dan malam hari ini obrolan rakyat kita kembali saya mengundang narasumber Bang Wilson SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pengamat keuangan dan pembangunan yang analisa-analisanya di channel YouTube saya ini sangat luar biasa, mampu kemudian merubah arah kebijakan ya. Beberapa konten kita alhamdulillah sudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Nah, malam hari ini kita akan memberikan catatan kritis kepemimpinan Helmy Dedi menakodai Kota Bengkulu. Kita ingin melihat tinjauan kritis Bang Wilson terhadap kepemimpinan Helmy Dedi sebagai wali kota dan wakil wali kota Bengkulu. Termasuk juga mungkin bisa direview juga periode pertama Helmy ya menjabat ya Bang ya, untuk memberikan ini. Saya serahkan kepada Bang Wilson untuk memberikan beberapa catatan kritisnya terkait dengan kepemimpinan Helmy Dedi. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadina Milan Sori. Jadi mungkin langsung saja ya, saya ingin sampaikan pada kesempatan yang singkat ini terkait dengan beberapa memang poin-poin penting yang katakanlah ya suka tidak suka memang harus saya sampaikan ke publik karena dalam kapasitas saya memang ikut mengamati ya beberapa kebijakan, keputusan ataupun katakanlah penetapan pembangunan terkait dengan berbagai aspek ya. Mungkin ya birokrasi, tata kelola pemerintahan umum, tata kelola keuangan, kesejahteraan maupun hal-hal lain yang memang merupakan bagian daripada pemerintahan daerah. Pada kesempatan ini memang kita juga harus katakanlah memberikan apresiasi juga ya, bahwasanya memang dalam kaitan masa kepemimpinan Helmy Hasan ya di periode pertama maupun sampai sekarang periode kedua beliau memang ada juga capaian-capaian, beberapa capaian-capaian yang mungkin tidak perlu kita jelaskan lagi dengan kawan-kawan sekalian, pemirsa atau masyarakat ke Kota Bengkulu khususnya terkait dengan capaian-capaian yang mungkin katakanlah dianggap sudah cukup berhasil ya oleh beberapa kalangan atau sudah cukup katakanlah sukses atau mungkin sudah terrealisasi sesuai dengan target-target yang katakanlah yang katakanlah ditargetkan di dalam rencana pembangunan sebagaimana RPJMD awal kepemimpinan beliau dan RPJMD pada periode kedua ini. Nah, tapi saya ingin katakanlah membahas dalam katakanlah dalam bentuk yang lain catatan kritisnya. Dalam artian ini catatan kritis ini bukan berarti kita menyoroti sesuatu hal yang katakanlah tidak bermanfaat. Justru memang kalau kita ingin membangun, kita ingin menyelesaikan suatu persoalan, maka kita harus tahu dulu sebenarnya akar persoalannya apa. Nah, artinya apa? Kalau memang ini bagian daripada sesuatu yang bermanfaat, yang ingin kita sampaikan di sini terkait dengan kritik kita yang sifatnya konstruktif, ya harusnya pemerintah kota welcome menerima kritikan atau masukan kita ini sebagai perbaikan, dan ini merupakan catatan yang mungkin bermanfaat. Ada katakanlah ada beneficiary-nya ke depan di dalam rentang waktu masa kepemimpinan Helmy Hasan yang mungkin efektifnya ya itu tidak nyampai 2 tahun lagi lah efektifnya. Nah, baiklah Dinda Milan Suri ya. Saya akan sampaikan yang pertama ya catatan saya. Katakanlah ini saya anggap ini catatan ini yang menurut saya ini yang sampai saat ini masih di samping menjadi perbincangan, di samping ditunggu-tunggu oleh masyarakat, di samping juga masih menjadi pekerjaan rumah, di samping juga kita boleh mengatakan bahwa ini sampai sekarang juga ada hal-hal yang memang belum selesai sampai sekarang. Dan mungkin juga katakanlah boleh dikatakan kalau saya menganggap ya katakanlah ini pekerjaan-pekerjaan yang berlarut-larut menumpuk sehingga di periode kedua sampai dengan saat ini juga belum tuntas-tuntas. Boleh dikatakan bahwa ini sebenarnya harus menjadi perhatian yang serius bagi kepala daerah, terutama bagi Bapak Helmy Hasan ya selaku wali kota.
Nah, karena beliau lah pemegang katakanlah pemegang kekuasaan ya di pemerintah Kota Bengkulu. Yang pertama kita ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah kota itu belum mampu menyelesaikan terkait dengan masalah aset. Masalah aset. Jadi kita menganggap sampai dengan saat ini kota ini terkait dengan aset kita menganggap memang belum tuntas. Belum tuntas. Ini catatan kita ya. Aset belum tuntas. Ini mungkin ya terkait dengan inventarisasinya ataupun terkait dengan pemampatan. Banyak sekali aset-aset yang sampai sekarang yang belum termampatkan dengan maksimal. Contoh saja balai adat ya. Balai adat sudah ada rehab tapi sampai sekarang belum termampatkan. Terus lagi sentra kuliner yang ada di depan hotel APP ya. Sampai sekarang juga belum termampatkan dengan maksimal. Nah, belum lagi katakanlah ada beberapa aset-aset yang lain ya yang menjadi catatan. Belum lagi terkait dengan aset-aset yang mungkin belum ada katakanlah masih dipertanyakan oleh pihak-pihak lain ya. Nah, yang kedua kita melihat juga memang ada program listrik menyala. Tapi sampai sekarang coba kita lihat di Kota Bengkulu ini kita tidak sampaikan spotnya lah. Kita minta Bapak Wali Kota dengan Bapak Wali Kota berjalan malam di Kota Bengkulu, lihatlah sendiri itu. Lihatlah sendiri. Nah, saya tidak mau mengatakan spot di mananya karena terlalu banyak spotnya. Terlalu banyak spotnya. Saya bingung mau menyebutkan yang mana. Saya minta dengan hormat Pak Wali Kota jalan malam di Kota Bengkulu, perlu pakai sepeda motor nih. Sepeda motor keliling di Kota Bengkulu, lihat saja di Kota Bengkulu nih berapa banyak spot jalan ya, lampu jalan yang hidup dan berapa yang tidak hidup. Nah, jadi saya udah kebingungan ya, padahal ini lampu jalan ini kan masyarakat membayar pajak lampu jalan. Ada. Pajak lampu kalau nggak salah 10% itu di dalam tagihan itu kan. Jadi ini katakanlah ini miris sekali. Nah, padahal ini anggarannya besar. Kemarin Dinas Perhubungan itu tahun berapa itu anggaran tahun 2000 berapa ya? 2018 2019 itu ada anggarannya. Terus ada lagi anggaran untuk membeli lampu. Tapi kenyataannya di lapangan kita melihat banyak sekali spot-spot lampu jalan yang tidak menyala. Yang ketiga kita melihat ya masalah banjir. Masalah banjir ini saya bingung mengatakannya ya. Dari periode pertama sampai dengan periode kedua ini, apa sebenarnya yang sudah dilakukan secara nyata? Bagaimana mengantisipasi lah minimal, mengantisipasi dampak katakanlah banjir yang terjadi di wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi langganan. Kalau hujan deras tidak tertampung, daya serap air tanah tidak bisa menampung lagi sehingga dia muncul, dia meluap ke atas. Belum lagi limpahan dari air sungai dan seterusnya. Nah, harusnya pemerintah kota dengan melihat banjir ini sudah merupakan bagian daripada katakanlah rutinitas pekerjaan, ya ini harus dicarikan solusinya. Nah, sampai sekarang kita belum melihat grand design-nya apa ini. Nah, pemerintah kota misalnya mau membangun apa, misalnya kan mau misalnya ya, contohnya ada daya serap pakai lubang biopori itu, atau penanaman apa, misalnya ada pembangunan dam atau pembangunan waduk, atau mungkin akan menyalurkan misalnya memperbanyak salur-salur drainase yang menuju ke sungai. Kita belum lihat sampai sekarang. Ya, tindakan nyatanya apa? Nah, ini terkait dengan di sungai itu apa istilahnya Bang, pengurukan alur. Nah, normalisasi namanya, normalisasi sungai segala macam. Jadi kita belum lihat ini keseriusannya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir ini apa? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sampai dengan periode ini kita belum ini. Yang ada kalau banjir muncul ya baru bantuan-bantuan mulai ini ya, ini akhirnya kan tidak menyelesaikan persoalan. Hanya wacana, ini kan kita. Nah, tidak menyelesaikan persoalan. Ini masalah banjir ya. Nah, ini sudah menjadi langganan. Yang keempat itu masalah persampahan. Masalah sampah ini juga sudah menjadi momok masyarakat. Kita tahu sendiri sampah-sampah di mana-mana ya. Kita nggak usah kita sebutkan spotnya lah. Silakan jalan sendiri. Banyak sekali sampah berserakan di mana-mana.
baik di tempat destinasi wisata, baik itu di pinggir jalan, baik di mana. Nah, sehingga kita malah mungkin diselo-selokan. Sehingga kita juga selaku masyarakat miris juga melihatnya, bersedih bagaimana sebenarnya upaya pemerintah kota sungguh-sungguh keseriusan bagaimana manajemen pengelolaan sampah. Aturan undang-undang persampahan sudah ada, tapi manajemen pengelolaan sampahnya itu yang kita tunggu. Mau diapakan ini? Nah, sampah ini. Nah, jangan misalnya kita hanya menyalahkan satu sisi saja, satu pihak saja. Sementara pemerintah kota sendiri upaya nyata untuk katakanlah untuk menanggulangi masalah persampahan ini apa realnya? Misalnya keberpihakan anggaran. Seberapa besar anggarannya? Misalnya armada, seberapa banyak armadanya? Misalnya tenaga penyapu jalannya, berapa banyak tenaga penyapu jalan? Sudah seimbang belum? Terus ditempatkan di spot mana saja? Jam berapa mereka bekerja? Terus ada nggak kontainer-kontainernya? Berapa banyak kontainernya yang ada di pinggir, yang ditempatkan? Sekarang jangan sampai ada pembangunan taman ya, ada pembangunan taman, tapi dia menggeser justru tempat kontainer. Coba lihat ke arah Cempaka Permai, sekarang jadi taman. Dulu ada kontainer. Coba lihat di dekat Pasar Minggu. Pasar Minggu itu kalau subuh-subuh ya, itu sampahnya di jalan Hotmik itu. Tidak ada kontainernya. Belum di tempat ramai, tidak bisa saya sebutkan satu persatu kan terlalu banyak masalah persampahan ini. Tinggal lagi kita minta wali kota dengan Pak Wali Kota coba dirumuskan grand design-nya. Sampah ini mau dikemanakan, mau diapakan, mau dikelola seperti apa? Itu yang kita tunggu. Nah, jangan sampai kita menyoroti dalam di satu pihak saja ya. Ini masalah persampahan. Terus yang kelima juga, kemarin juga kita sempat diributkan juga masalah parkir ya, masalah parkir di toko modern itu. Kita sempat diributkan juga dengan masalah parkir di toko modern. Dan sekarang saya lihat memang sudah selesai sepertinya ya, sudah selesai. Tapi itu juga sempat berlarut dan menyita perhatian banyak publik. Nah, harusnya ada itu tidak terjadi. Nah, saya lihat katanya tidak diperbolehkan, terus akhirnya diperbolehkan, terus akhirnya sekarang bayar pajak. Nah, jadi harusnya hal seperti ini kalau memang manajemen tata pemerintahannya memang berjalan dengan efektif, saya yakin hal seperti ini tidak akan terjadi miskomunikasi seperti ini. Nah, ini memang menjadi catatan juga bagi kita. Terus sekarang juga yang kemarin juga menjadi sorotan juga di beberapa kalangan, terutama ada anggota dewan juga yang menyoroti ya terkait dengan masalah IMB PT Indomarko kalau nggak salah, yang ada di Betungan ya. Yang ada di Betungan, kalau nggak salah di Betungan ya, pokoknya PT Indomarko. Nah, seharusnya begini, tidak usah kita menyoroti kenapa dia pagarnya itu katakanlah tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Misalnya dia tidak melanggar garis sepadan pagar atau kesepadan bangunan. Nah, kenapa itu sempat terjadi? Kenapa tidak dari awal itu justru ditegur? Jangan sampai orang sudah membangun baru dipersoalkan. Kenapa tidak dari awal? Kan kita kan punya tim teknis. Harusnya tidak dari awal tim teknisnya turun. Kalau tata kelola pemerintahannya berjalan dengan baik, harus ada di dinas teknis, misalnya dinas pekerjaan umum ya. Terus mungkin ya di dinas yang berkaitan dengan lain terkait bagaimana kalau bangunan itu mau dibangun, dinas teknis itu sudah turun ke lapangan. Oh Pak, nggak bisa Bapak mau bangun pagar sini. Oh nggak bisa sini Pak, kita ukur dulu. Jadi jangan sampai orang sudah membangun baru kita persoalkan. Dan nyata-nyata memang kalau tidak sesuai dengan IMB ya harus tegas dong, tegakkan aturan. Jangan sampai nanti ini persoalan berlarut-larut akhirnya kita tidak tahu endingnya bagaimana. Terus yang selanjutnya juga kita masih mendengar bahwasanya yang ketujuh itu masih banyaknya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan selaku lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang terkait dengan hasil audit LHP di pemerintah Kota Bengkulu. Saya masih mendengar temuan. Contoh nyata saja ada berapa 2 miliar lebih ya temuan terkait dengan dana bansos COVID. Yang kita miris itu dana COVID kok bisa temuan sampai miliaran. Dana bansos temuan sampai miliaran. Belum lagi saya dengar ada juga DOP-DOP yang lain. Tidak usah kita sebutkan satu persatu karena ya banyak mungkin ya. Ya banyak mungkin. Nah, artinya apa? Artinya data tata kelola keuangan ini masih belum, katakanlah masih belum mengikuti kaidah-kaidah. Belum lagi terkait dengan pola penganggaran, perencanaan dan seterusnya ya. Nah, terus
Terus yang ke-8, kami menyoroti pola pembangunan infrastruktur ya. Pola pembangunan infrastruktur selama ini yang sudah terjadi di Kota Bengkulu begini. Sampai dengan saat ini saya sendiri belum menemukan bagaimana sebenarnya pola perencanaan pembangunan. Contoh begini. Kalau ada pembangunan jalan Hotmik, di pinggirnya kan ada siring. Ya, siring. Nah, contohnya begini, saya tidak tahu ya apakah jalan yang dari Simpang Tuguyu ke perkantoran itu apakah jalan ini dibangun dari dana kota atau dana mana? Saya tidak tahu. Tapi saya ingin mengilustrasikan saja. Seharusnya begini. Kalau ada pembangunan jalan Hotmik, kalau kita mau membuat siring di sampingnya, kita harus perhitungkan dulu jalan ini mau dibuat 2 jalur dengan lebar kiri dari poros tengah berapa, poros tengah kanan berapa, ataukah cukup hanya 2 jalur kecil ini. Jangan sampai nanti siring sudah dibangun, mau dilebarkan lagi, mau bazir siring ini. Nah, itu seperti di Tugu Hiu itu. Tapi saya tidak tahu ya itu anggaran mana, kota atau anggaran mana. Tapi sebagai ilustrasi seperti itu. Yang kedua, saya juga belum menemukan bahwasanya kalau membangun siring itu harus paham bahwa nanti air hujan dari jalan Hotmik turun ke siring, harusnya siring itu harus lebih rendah daripada jalan dong. Betul. Kalau siring itu lebih tinggi daripada jalan, maka air dari jalan ini dia tidak bisa masuk ke siring, meluaplah dia. Nah, terus yang selanjutnya, yang lucunya lagi begini. Saya belum menemukan bagaimana sebenarnya perencanaan teknis ke bawah dari dinas teknis kalau membangun siring itu. Harusnya siring ini, air dari siring itu dia harus diteruskan sampai ke mana dia harus diakhirkan gitu. Misalnya dia ada sungai, maka dia harus alirkan ke sungai. Ternyata inilah sebenarnya salah satu strategi untuk mengurangi banjir. Nah, terpaksa juga tersampaikan. Itu salah satu strategi sebenarnya. Nah, ini jadi kita belum lihat. Jangan sampai membangun jalan saja. Inilah namanya pembangunan sebenarnya, pembangunan dengan pola terintegrasi sebenarnya begitu. Nah, itu terkait dengan pembangunan jalan dan integrasi. Terus kita juga melihat ya terkait dengan kualitas pembangunan infrastruktur. Sama-sama pernah kita lihat bahwa banyak juga temuan daripada anggota dewan terkait dengan paket-paket pekerjaan infrastruktur ya, jalan ya. Itu silakan dilihat nanti rekam jejak masih ada. Artinya apa? Kalau sudah ada temuan ini sudah patut diduga terindikasi bahwa jalan tersebut belum memenuhi spesifikasi teknis secara maksimal. Jadi kita khawatir nanti jalan tersebut masa manfaat ekonominya kurang daripada target waktu yang seharusnya jalan tersebut berikan kepada masyarakat. Nah, itu terkait dengan itu. Terus juga Adinda Melasuri, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Masalah MOU ya. MOU Mega Mall sampai sekarang saya belum melihat selesai. Mega Mall ya. Saya belum selesai sampai sekarang. Padahal ini sudah dibangun, Mega Mall kan dibangun sejak tahun 2005. Ya kalau nggak salah ya 2005 sampai sekarang, dan memang patut kita duga bahwasanya memang seharusnya kalau berdasarkan informasi yang kita terima ada rekomendasi daripada Badan Pemeriksa bahwa harusnya memang MOU itu harus direvisi. Tapi sampai sekarang kita belum dapat, apa udah selesai belum revisi ini. Jadi ini termasuk pekerjaan rumah yang belum larut juga. Belum clear sampai sekarang.